Shalom, merdeka. Hari ini kita masuk di dalam ibadah memperingati ibadah kemerdekaan Republik Indonesia. Kita bersyukur kepada Tuhan yang boleh memberikan kepada bangsa ini kemerdekaannya. Mari kita sebagai umat Tuhan juga mau bangkit bagi bangsa ini. Kita mau berdiri untuk membawa bangsa ini supaya mengenal kepada Tuhan Yesus. Kita tidak dapat jalan sendiri, saudara, tapi kita memerlukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang sidang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita masuk satu lagu pujian, Kami Perlu Kau Tuhan. Kami perlukan
Mari kita bersatu dalam doa. Kami memerlukan Engkau ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebab Engkau adalah Bapa di dalam kehidupan kami. Biarlah kuasa-Mu boleh turun atas kehidupan setiap umat-Mu. Terlebih lagi kepada bangsa kami ya Bapa. Terima kasih kalau Engkau telah memberikan kemerdekaan kepada bangsa kami. Bapa, saat ini kami akan memulai ibadah kami. Ibadah memperingati kemerdekaan bangsa kami, bangsa Indonesia. Mohon ya Tuhan Kau boleh hadir sepanjang ibadah yang kami lakukan. Biarlah kami setiap umat-Mu boleh dipersatukan di dalam kasih-Mu. Sehingga kami semuanya boleh memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan, bersorak-sorai, meninggikan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami tahu ya Tuhan, dikala kami ingin datang kepadamu, ada kuasa kegelapan yang selalu ingin mengganggu kepada kami. Tetapi saat ini ya Tuhan, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai Engkau kuasa kegelapan si iblis yang jahat yang masih tinggal di dalam kehidupan kami, bahkan di dalam seluruh ruangan rumah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami usir Engkau iblis keluar. Tinggalkan kehidupan kami, tinggalkan rumah kami, dan jangan kembali lagi. Haleluya. Terima kasih ya Bapa di surga. Hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang akan melayani pada saat siang hari ini. Biarlah Tuhan Yesus, kuasa Roh-Mu yang kudus boleh turun atas kehidupan setiap hamba-hamba-Mu. Sehingga bukan dengan keberadaan kami lagi ya Bapa, tetapi oleh karena kuasa kasih Roh-Mu yang kudus, kami semua boleh datang melayani di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami percaya Tuhan Yesus sudah hadir dan kami percaya kami boleh dimerdekakan, kami boleh digirangkan, kami boleh bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memulai ibadah kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Sidang jemaat Tuhan, saya persilakan untuk bangkit berdiri dengan sikap yang baik. Saudara sekalian, semuanya bersukacita? Haleluya. Pasti semuanya bersukacita, karena di hari ini bangsa kita boleh memperingati hari kemenangannya. Demikian juga
kita semua umat manusia, kita juga boleh mengalami kemenangan, yaitu Tuhan Yesus boleh menebus kepada kehidupan kita. Untuk itu bukan hanya Indonesia saja yang merdeka, tetapi kita juga mau merdeka dari segala dosa dan pelanggaran kita. Kita mau angkat lagu pujian dengan sukacita, kita berseru, kita menyanyi bagi Tuhan. Dengarkanlah suara Nafiri. Haleluya. Benarlah Tuhan Yesus itu adalah Raja di atas segala Raja. Ada haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Kita percaya jika api kemuliaan Tuhan boleh tercurah ke dalam segenap kehidupan kita, dengan itulah kita boleh menerima kuasa untuk mampu memberitakan Injil Tuhan dimanapun Tuhan boleh menempatkan kita. Yuk, kita sebagai umat Tuhan mau bangkit untuk memberitakan bahwa Tuhan Yesus adalah Raja, Tuhan Yesus adalah Juru Selamat kita. Kita mau angkat lagu pujian, Ku Diberi Kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari
Haleluya. Sudah menerima kuasa Tuhan? Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus ada dan Tuhan Yesus hadir di tempat kita. Memberikan kepada kita kuasanya supaya kita sebagai umat Tuhan tetap merdeka pada jalan Tuhan. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, kehidupan kita mau kuduskan. Biar firman yang boleh disampaikan oleh hambanya itu boleh kita terima dengan baik. Mari kita angkat lagu menyambut firman Tuhan dengan pujian. Bapa pulihkan. Mari kita pandang wajah Tuhan. Minta Tuhan Yesus mengurapi seluruh kehidupan kita. Agar pembuka firman Tuhan pada hari ini dapat mengubahkan kita, memerdekakan kehidupan kita dari dosa. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh perkenanan-Mu Tuhan, kami hadir pada hari ini. Oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Semuanya Tuhan oleh karena kemurahan-Mu, semuanya oleh karena kebaikan-Mu. Sungguh kami sangat mengucap syukur ya Tuhan, atas hari ini ya Bapa, kalau kami boleh berkumpul bersatu hati, bersatu jiwa, memanggil, berseru, memuji, memuliakan nama-Mu lewat ibadah perayaan Tuhan, kemerdekaan bangsa Indonesia kami pada hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan Engkau melawat bangsa ini. Kami bersyukur Tuhan Engkau memimpin kepada bangsa ini. Dan biarlah ya Tuhan, kiranya Engkau yang turut campur tangan atas segala hal yang boleh terjadi di bangsa kami. Sebab kami rindu ya Bapa, bumi kami, bangsa kami penuh dengan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Saatnya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berilah hati nurani yang baik. Berilah ya Tuhan Roh Kudus-Mu mau tinggal di dalam hati kami. Sehingga setiap firman yang boleh disampaikan, itu boleh kami terima ya Bapa, dan boleh merema di dalam kehidupan kami. Dan oleh perkenanan-Mu ya Tuhan, Engkau jadikan kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Pakailah ya Tuhan, kuasailah kepada hamba-Mu yang Engkau percayakan Tuhan untuk memberitakan firman-Mu pada hari ini. Sembunyikanlah ia di belakang salib-Mu, dan biarlah setiap perkataan yang boleh terucap di dalam firman-Mu ini ya Bapa, biarlah Tuhan itu boleh menjadi perkataan yang penuh dengan kuasa, dan kami boleh terberkati ya Tuhan di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Sidang jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan telah membawa negeri kita pada tahun ke-76 kemerdekaannya. Kita buka firman Tuhan dalam Yohanes 8 ayat 36. Berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Anak itu berbicara tentang Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kalau saya boleh baca ulang, dikatakan, jadi apabila Tuhan Yesus memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Tuhan sesungguhnya sangat peduli kepada bangsa kita. Tuhan mengasihi bangsa Indonesia dan menghendaki agar bangsa ini menjadi selamat dan menerima kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang sebenar-benarnya. Demikian juga kepada kita sebagai umat yang Tuhan sudah merdekakan dari dosa. Tuhan Yesus menghendaki agar kita juga menjadi orang-orang yang benar-benar merdeka. Kemerdekaan itu berarti bebas dari segala keterikatan yang membebani hidup. Dan keterikatan itu adalah dosa yang akan membawa kepada kita masuk ke dalam maut. Apakah kita sudah benar-benar merdeka? Jika kita benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus, seharusnya ya, kita seharusnya sudah benar-benar merdeka. Karena Tuhan Yesus datang memang untuk membebaskan kita dari segala belenggu dosa. Roma 8 ayat 17 sampai 18 berkata, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, benar-benar merdeka atau merdeka sebenar-benarnya, itu berarti sama dengan menjadi hamba kebenaran. Menjadi hamba kebenaran
berarti mentaati segala firman Tuhan, mentaati segala pengajaran yang diberikan kepada kita, yang bersumber dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dosa membuat kita tidak berdaya, membuat hidup kita jauh dari damai, membuat hidup kita dikuasai oleh kekhawatiran, iri hati, dendam, amarah, dan lain sebagainya. Dosa membuat hidup kita terikat dengan alam maut. Namun, kebenaran, walaupun dikatakan kita menjadi hamba kebenaran, kebenaran itu tidak akan memperbudak kita, tetapi justru membuat hidup kita menjadi merdeka yang sejati. Sebab firman Tuhan di dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku dan kamu benar-benar adalah murid-murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu adalah firman Tuhan yang akan memerdekakan kita dari dosa dan membuat dosa yang membuat hidup kita tidak bahagia, membebaskan kita dari segala keterikatan yang bisa membawa kita ke alam maut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, banyak orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima kemerdekaan dari dosa, namun ia tidak mau tinggal dalam kebenaran, yaitu tidak mau dengar-dengaran kepada firman, apalagi mentaatinya, sehingga kuasa dosa kembali masuk dan menguasai hidupnya. Saudara, apakah Anda masih menyimpan dosa dalam diri Anda? Apakah masih ada kebencian terhadap seseorang, sakit hati, dendam kepada saudara yang saudara simpan dalam hati saudara? Atau apakah ada di antara saudara yang masih terikat kepada dosa perzinahan, dosa percabulan, terikat kepada pornografi? Apakah ada saudara yang masih hidup tidak tertib sehingga mengabaikan tanggung jawab sebagai suami, tanggung jawab sebagai istri, sebagai orang tua, tanggung jawab sebagai anak, sehingga saudara memiliki rumah tangga yang tidak damai, penuh dengan pertengkaran? Apakah ada di antara kita yang masih terikat dengan rokok, apalagi narkoba, minuman keras, judi, kekerasan di dalam rumah tangga, dan lain sebagainya? Semua itu adalah dosa yang membuat hidup kita tidak bahagia. Semua itu adalah dosa yang membuat kita tidak berdaya, karena dosa memperbudak kita. Kalau di antara saudara masih ada hal-hal yang membuat saudara terikat, maka saudara belum benar-benar merdeka. Mungkin dosa saudara bisa saudara sembunyikan dari manusia, tetapi dari kepada diri sendiri pun saudara tidak bisa menyembunyikan itu. Hati Anda akan dikejar-kejar oleh keresahan akibat dosa, ketidaktenangan, ketidakdamaian, kekacauan di dalam hidup saudara. Ketika Tuhan Yesus menjumpai seorang perempuan Samaria di sebuah sumur untuk meminta minum daripadanya, sesungguhnya Tuhan Yesus memang bermaksud untuk menemui dia dan menyelamatkan dia. Perempuan Samaria itu hidupnya menyimpan banyak aib yang tidak diketahui oleh orang lain. Ia mengucilkan dirinya sendiri dari banyak orang, sehingga untuk pergi ke sumur pun ia memilih waktu siang yang terik, di mana orang-orang tidak mau datang ke sana. Tetapi Tuhan Yesus menunggu kepadanya. Tuhan Yesus ingin bertemu dan menyelamatkan dia. Saudara, perempuan Samaria ini hidup di dalam kebohongan karena dosa. Dosa telah membuat dirinya tidak berbahagia. Dan Tuhan Yesus berkata kepadanya, seandainya dia tahu siapa yang meminta air kepadanya, maka niscaya ia akan meminta kepada Yesus air hidup. Air yang akan melepaskan dahaga, yang akan memuaskan dirinya, yang akan membebaskan dari segala keresahan, dari segala kebohongan yang menghantui dirinya.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dengan kita. Tak ada yang tahu atau tidak ada yang peduli dengan keterikatan dengan segala dosa yang masih tinggal di dalam hati kita. Dosa di masa lalu, karena pertengkaran, karena pengkhianatan, karena kekerasan, karena ketidakadilan. Saudara simpan di dalam hati. Itu berarti saudara belum benar-benar merdeka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus telah memerdekakan kita. Tetapi kita juga harus mengenal Dia dan meminta kepadanya air hidup itu, agar kita merdeka sebenar-benarnya. Kita seringkali menderita karena hidup ini terasa tidak adil. Dan memang tidak ada keadilan dalam dunia. Banyak orang yang menghakimi kita karena kelemahan kita. Banyak orang yang menyepelekan dan meremehkan kita karena keadaan kita. Itulah sebabnya kita sering menangis karena dihakimi tanpa kesempatan untuk membela diri. Kita seringkali menjadi sakit hati kepada sahabat atau seseorang karena perlakuan jahat, karena pengkhianatan, karena kebohongan, karena tipu daya mereka, karena paksaan dan penindasan mereka, dan segala hal yang tidak menyenangkan yang kita alami dari orang lain. Seringkali kita ingin berteriak karena putus asa, karena kegagalan, karena ketidaksanggupan kita, karena ketidakberdayaan kita. Dan kalau saudara mengalami hal itu, ketahuilah, saudara belum merdeka sebenar-benarnya. Ketika Tuhan Yesus diperhadapkan dengan seorang perempuan yang kedapatan berzina, dibawa menghadap kepada Tuhan Yesus dengan maksud agar Tuhan Yesus menjadi hakim sesuai keinginan orang-orang itu, yaitu supaya perempuan itu dirajam sampai mati. Tuhan Yesus tidak membenarkan perbuatan perempuan itu, tetapi Ia juga tidak membela atau membenarkan perbuatan orang-orang yang menghadapkan perempuan itu kepadanya. Sebab sesungguhnya jika mereka mendapati perempuan itu sedang berzina, tentulah bukan hanya dirinya yang harus dihakimi, tetapi orang yang berzina dengan perempuan itu juga harus dibawa kepada Yesus dan menerima hukuman. Tuhan Yesus tidak menghukum perempuan itu, tetapi Ia meminta agar perempuan itu pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita merasa kehidupan kita seperti yang dialami perempuan yang kedapatan berzina itu. Seolah-olah tidak ada lagi jalan keselamatan buat kita. Seolah-olah kita memang pantas mati. Kita memang pantas dihakimi. Kita memang pantas dihukum. Kesalahan kita begitu berat. Kesalahan kita telah membuat malu pasangan kita, membuat malu saudara kita, membuat malu sahabat kita. Kesalahan yang tidak terampuni oleh manusia, tetapi diampuni oleh Tuhan Yesus. Dunia memang menghukum kita sebagai orang yang pantas mati, tidak pantas mendapat pengampunan. Tetapi Yesus Dia datang untuk memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat. Dia tidak akan menghukum seseorang sebelum orang itu mendapat kesempatan untuk menyadari dosa-dosanya dan bertobat. Seperti Tuhan Yesus menyuruh perempuan itu untuk bertobat, Tuhan Yesus juga ingin agar kita sungguh-sungguh bertobat. Kemerdekaan yang sesungguhnya itu berasal dari Tuhan Yesus. Dan di hari kita memperingati kemerdekaan Indonesia, marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah benar-benar merdeka? Apakah masih ada keterikatan dengan masa lalu, dengan dosa-dosa, dengan hal-hal yang saudara sembunyikan dari manusia, tapi tidak tersembunyi di hadapan Tuhan? Kita melihat apakah benar-benar sudah ada kedamaian di dalam rumah tanggamu. Suami istri hidup berdampingan dengan damai. Anak-anak yang penurut, keluarga yang senantiasa tekun beribadah, sehati, sepikir, di dalam segala hal untuk memuliakan nama Tuhan. Jika saudara masih mendapati anak-anak saudara masih ada yang memberontak, anak-anak saudara masih melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan hati Tuhan Yesus, maka saudara ketahuilah
saudara belum benar-benar merdeka. Saudara masih membenci seseorang dan tidak dapat mengampuni dia. Ketahuilah, saudara belum benar-benar merdeka. Saudara tidak mau memaafkan seseorang. Saudara benci dan membawa kebencian itu sehingga saudara terkena berbagai penyakit, teguran dari Tuhan. Tetapi saudara tidak kunjung bertobat. Saudara belum merdeka sebenar-benarnya. Tuhan Yesus datang untuk memerdekakan kita. Dan dia datang kepada saudara dan saya. Dia tidak peduli berapa besar kesalahan di masa lalu kita. Dia tidak peduli betapa besar atau kuatnya ikatan dosa yang mengikat diri kita. Jika kita datang kepadanya, maka ia sanggup membebaskan kita dan memerdekakan kita sebenar-benarnya. Perempuan Samaria yang ada ditemui Yesus di sumur, dia berubah. Dia tidak lagi malu untuk mengakui segala keadaannya yang amburadul, yang kacau. Dia tidak lagi malu untuk mengakui segala dosa-dosanya di hadapan banyak orang, di hadapan Tuhan Yesus. Dia menjadi orang yang tidak lagi tertutup. Dia menjadi orang yang terbuka, seperti yang Tuhan inginkan agar dia menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Seorang yang diampuni dosanya, saudara, yang dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, dia tidak akan lagi malu akan kehidupannya yang lalu. Dia malu tentu dengan melakukan itu, tetapi dia tidak lagi malu menjadi anak Tuhan. Karena segala dosanya sudah diampuni. Dan dia tidak lagi melakukan itu. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus kepada perempuan yang kedapatan berzinah. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Bagaimana caranya? Ya seperti yang difirmankan Tuhan tadi. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kamu harus tekun, kita harus tekun kepada firman dan ajaran kebenaran Tuhan. Dan kita mau mentaatinya. Dengan mentaatinya, kita menjadi hamba kebenaran. Dan hamba kebenaran sesungguhnya adalah kemerdekaan yang sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ayatnya yang terakhir di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9 mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Datanglah di kaki Tuhan Yesus. Akui segala dosa-dosa yang telah kita perbuat. Sakit hati, dendam, iri hati, kemarahan yang saudara simpan di dalam hati, yang saudara mungkin tidak tunjukkan kepada orang, tetapi saudara simpan dalam bentuk kemarahan. Akui itu di kaki Tuhan. Kemarahan akan membuat kita menjadi lemah. Demikian juga segala kejahatan-kejahatan yang kita simpan di dalam hati. Jika saudara masih tidak beres dalam hubungan dengan suami istri, masih ada kekerasan di dalam rumah tangga, mari datang di kaki Tuhan. Minta Tuhan pulihkan keadaan rumah tangga saudara. Jika rumah tangga saudara hampir retak, hampir pecah, hampir bercerai, jangan berdosa lagi. Tuhan tidak suka perceraian. Mari datang di kaki Tuhan. Rendahkan diri saudara dan meminta Tuhan pulihkan hubungan kami. Tuhan ubahkan kami. Tuhan tidak peduli berapa besar dosamu. Tuhan sanggup untuk mengampuninya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan datang untuk memerdekakan kita sebenar-benarnya. Dipulihkan, dibangkitkan, diubahkan, dan menjadi bejana bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Mari kita rayakan kemerdekaan yang sesungguhnya ini
dari Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Saya serahkan kepada panitia. Kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sebentar kita akan menutup ibadah kita pada saat siang hari ini. Terlebih dahulu kita angkat pujian Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Allah Tuhan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam sorga atas seluruh anugerah dan kuasa-Mu yang telah datang di dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau telah memberikan kepada kami kemerdekaan yang daripadamu, kemerdekaan yang sejati yang memerdekakan kami. Terpujilah namamu Bapa di dalam sorga. Saat ini kami datang
menyerahkan seluruh penghidupan kami kepada Tuhan, agar semua firman yang telah kami terima pada saat ini, dengan kuasa itulah kami dapat ya Tuhan, mempertahankan kemerdekaan yang daripadamu, agar segenap kehidupan kami menjadi hidup yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa, dan benar-benarlah kami bebas, merdeka dari segala kungkungan iblis si jahat. Terima kasih Bapa, tetaplah Engkau berkuasa di dalam seluruh kehidupan kami, agar kehendak-Mu lah yang boleh jadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat ini kami akan masuk di dalam doa syafaat kami. Kami bermohon kepadamu ya Tuhan, layakkan kami semua untuk menyembah-Mu pada saat ini. Kami sangat bersyukur Tuhan, oleh kuasa-Mu, oleh kebenaran-Mu, yang memberikan kemerdekaan kepada bangsa kami Tuhan. Selama 76 tahun ini, genap kasih-Mu di dalam hidup kami, membebaskan bangsa dan negara kami dari segenap, oh Bapa, penjajah-penjajah yang ingin menghancurkan bangsa Indonesia. Tetapi kuasa-Mu nyata ya Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah tetap kemerdekaan bagi bangsa Indonesia tetap sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus yang maha baik, lawatlah bangsa kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Tolonglah bangsa kami, pulihkanlah bangsa kami Tuhan daripada segala keadaan. Kami tidak dapat memahami segala sesuatunya Tuhan, tetapi kami berserah diri ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mohon dengan kerendahan hati, pulihkan bangsa kami Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan Tuhan Yesus. Kami bermohon kepadamu ya Allah Bapa, dengan kerendahan hati, lawatlah bangsa kami dengan kuasa Injil keselamatan-Mu ya Tuhan, agar bangsa Indonesia seluruhnya dari Sabang sampai Merauke boleh menerima kemuliaan-Mu ya Tuhan, boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami semua. Dan semua bangsa Indonesia boleh mengenal kepadamu Tuhan Yesus, yang memberikan keselamatan, yang memulihkan segala keadaan, memerdekakan kami semua masyarakat Indonesia. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kuduskan kami semua di dalam kebenaran-Mu, agar benar-benarlah firman itu boleh berkuasa di bangsa dan negara kami. Lewat Injil kebenaran-Mu yang memperkenalkannya bagi semua masyarakat Indonesia dan semua tunduk kepadamu ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa pada saat ini kepadamu ya Tuhan, atas segala permasalahan yang ada di bangsa dan negara kami, terutama masalah pandemi COVID-19. Sebetulnya tetap kami bersyukur sebab kami melihat ada kebaikan-kebaikan. Sudah menurun jumlahnya, tetapi kami datang pada saat ini ya Allah. Dengan kerendahan hati kami memohon, pulihkanlah bangsa kami dari masalah COVID-19. Biarlah semua saudara-saudara kami yang terinfeksi Tuhan, mereka benar-benar mengalami kesembuhan, baik yang dirawat di rumah sakit, demikian melakukan isolasi mandiri Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami percaya kepada kemahakuasaan-Mu. Engkau sanggup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Oleh sebab itu kasihani bangsa kami Tuhan. Segala sesuatunya telah dilakukan oleh pemerintah kami untuk mengatasi segala permasalahan ini. Biarlah semuanya mendatangkan kebaikan untuk bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa. Tolonglah Tuhan semua pemerintah kami, baik dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari pusat sampai ke daerah ya Tuhan. Biarlah mereka memiliki hati nurani yang murni, hati nurani yang suci ya Tuhan, agar oleh hikmat marifat yang daripadamu, oleh akal budi Tuhan yang daripadamu, para pemerintah kami
dapat Tuhan memimpin bangsa ini di dalam apa yang Engkau kehendaki. Dan oleh kuasa-Mu Tuhan, bangsa kami menjadi bangsa yang benar-benar Tuhan dimerdekakan sampai selama-lamanya. Pimpinlah kepada seluruh kebenaran-Mu ya Tuhan, agar pemerintahan kami Tuhan dapat mengatasi segala permasalahan yang hadir di dalam bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kepadamu kami letakkan seluruh permohonan kami. Kiranya oleh belas kasihan-Mu, turunlah kemurahan-Mu, turunlah kasih-Mu, turunlah kasih karunia-Mu bagi bangsa kami, bagi kami semua umat-Mu. Dan kami boleh bersuka cita senantiasa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dari saat ini sampai kekal Engkau datang kedua kali, kami boleh tetap merdeka di dalam kemerdekaan yang dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami puji, kami muliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Melalui doa syafaat kami pada pagi hari ini juga Tuhan, kami membawakan gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh permukaan tanah air kami Indonesia. Kami bersyukur Bapa kalau gereja-gereja itu boleh bertumbuh ya Tuhan, dan boleh Tuhan Yesus Kristus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami juga bermohon Engkau yang maha dan memberkati peribadatan dan seluruh hamba-hamba Tuhan di mana gereja-gereja Tuhan itu berada ya Bapa. Biarlah ya Tuhan Yesus Kristus Engkau yang melamar ya Tuhan dan mengajari ya Bapa, agar pada saat kami melakukan ibadah ya Tuhan, nama Tuhan boleh semakin ditinggikan dan kami boleh menjadi saksi Tuhan di mana gereja kami berada ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga bermohon Engkau melindungi dan mengajari dari segala kuasa kegelapan si iblis ya Tuhan yang ingin mencoba-coba memecah-belah umat-Mu dan gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh permukaan bumi yang Tuhan Yesus. Bapa, persatukanlah kami ya Tuhan seluruh umat-Mu yang percaya ya Bapa. Jangan biarkan kuasa kegelapan Tuhan Yesus Kristus ingin menghancurkan kami ya Tuhan dan memecah belah umat-Mu. Tetapi kami di sini mau bergandengan tangan bersatu hati dengan kasih yang Kau berikan kepada kami, dengan firman Tuhan yang Kau ajarkan kepada kami ya Tuhan. Kami mau menjadi umat-Mu ya Tuhan yang setia. Kami mau menjadi umat-Mu ya Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi Engkau ya Tuhan, yang mau mencintai Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya ya Bapa. Kami mau menjadi hamba-Mu yang setia ya Tuhan, hamba yang mau dengar dan senantiasa berjaga-jaga di dalam doa dan pengharapan kami ya Tuhan. Persatukanlah kami semua ya Bapa, agar seluruh umat-Mu ya Tuhan Yesus Kristus boleh Kau bangkitkan ya Tuhan untuk menjadi umat yang pemenang ya Bapa. Kalau masa-masa pandemi seperti saat ini yang sedang kami alami Tuhan, begitu banyaknya Tuhan untuk seluruh umat-Mu dan seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan yang sedang ada di dalam kelemahan. Bapa, kalau kami harus beribadah melalui Zoom ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus yang membuat kami menjadi kedua kerajaan kami ya Tuhan, yang membuat kami menjadi malas ya Tuhan. Ampunilah setiap dosa-dosa kami, tetapi kami bermohon kepada Yesus untuk membangkitkan kami semua ya Tuhan. Sebab kami rindu ya Bapa, kami menginginkan panci Kristus. Kami rindu ya Tuhan Yesus Kristus bahwa pada saat-saat seperti ini, di mana kami tidak dapat berkumpul bersama-sama, tetapi kami rindu Tuhan dalam jam-jam ibadah yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh setia melakukannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Lawatan-Mu ya Tuhan, pemulihan yang Bapa Engkau berikan kepada seluruh umat-Mu ya Tuhan Yesus, agar kami boleh menjadi saksi Tuhan yang bercahaya ya Bapa, di mana kami Tuhan Yesus Kristus boleh melakukan seluruh apa yang Kau perintahkan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga membawa seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah Kau tetapkan dan Kau berikan kepada mereka pelayanan ya Bapa, untuk memberitakan Injil, baik yang ada di kota, di desa, di daerah-daerah, atau bahkan di pelosok pedalaman ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami tahu sungguh mulia pekerjaan Tuhan ya Bapa. Kalau mereka boleh menerima pekerjaan Tuhan itu, biar apa yang senantiasa memberikan kekuatan kepada hamba-hamba Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu untuk menjangkau daerah-daerah yang terpelosok itu Tuhan, membutuhkan banyak biaya ya Tuhan. Bapa, kami berdoa berbelas kasihan kepada hamba-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, dan Kau yang membuka Tuhan, dan Kau yang membuka tingkat-tingkat dari surga, agar tercurah berkat-Mu ya Bapa pada setiap hamba-Hamba-Mu, ataupun siapapun ya Bapa yang Kau jamah hatinya
Tuhan kami di pelosok-pelosok pedalaman boleh didengar oleh orang-orang. Bahkan kami ingin melalui setiap pelayanan hamba-hamba Tuhan ini, nama kami semakin ditinggikan. Banyak orang yang percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus berikan kekuatan kepada mereka. Bukan pekerjaan yang mudah ya Tuhan, tetapi kami percaya dalam Roh Kudus. Kau berikan kepada mereka untuk menyertai setiap pengabaran kecil mereka ya Tuhan. Maka kami percaya Tuhan Yesus yang akan bertindak memberikan pertolongan. Dan Yesus yang akan memakai hamba-hambamu ini Tuhan menjadi lebih heran lagi ya Tuhan, agar melalui setiap pelayanan mereka boleh semakin banyak jiwa-jiwa yang percaya dan berkemenangan dan menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang Kristen yang menerima penganiayaan karena nama Yesus, karena kesaksian mereka. Bapa, berbelas kasihanlah kepada kami semua dan kepada seluruh orang-orang Kristen yang menerima penganiayaan ya Tuhan, karena nama Tuhan. Belalah kehidupan mereka ya Tuhan. Berikan kekuatan kepada mereka ya Bapa. Kami percaya jeripayah mereka tidak akan sia-sia ya Tuhan Yesus Kristus. Kalau mereka ya Tuhan mungkin harus meninggalkan keluarga dan orang-orang yang mereka kasihi ya Tuhan Yesus Kristus untuk memberitakan Injil ini. Tetapi Tuhan yang mereka terima mungkin penganiayaan, hinaan dan celaan ya Tuhan. Tetapi kami percaya Engkau tidak meninggalkan mereka semua ya Bapa. Berbelas kasihanlah kepada mereka semua Tuhan yang menerima penganiayaan. Hiburkanlah hati mereka ya Tuhan, berikan kekuatan ya Tuhan. Biarlah boleh terus ada sukacita di dalam melayani Tuhan. Dan kami yakin, kami percaya melalui setiap pelayanan mereka, nama Tuhan akan semakin ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk penginjilan-penginjilan yang ada di wilayah Kristen ya Bapa. Seperti yang ada Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang ada ya Tuhan di Mentawai, di NTT, di Toraja dan di Papua ya Tuhan. Di sanalah wilayah-wilayah Kristen begitu banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi mereka dicobai ya Tuhan Yesus. Supaya mereka ya Tuhan membenci. Supaya mereka ya Tuhan berpaling daripadamu ya Bapa. Dan mereka mencoba dimurtadkan ya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa kepadamu Tuhan, jangan biarkan iman percaya mereka menjadi lemah dan goyah. Kami berdoa untuk seluruh orang Kristen yang ada di daerah-daerah itu ya Tuhan. Agar Engkau memberikan Tuhan Yesus Kristus kekuatan iman ya Tuhan Yesus Kristus. Biarlah mereka senantiasa tetap percaya kepada Tuhan. Tetap memandang kepada Yesus dan mengharapkan pertolongan daripadamu ya Tuhan. Biarlah orang-orang yang membenci nama Yesus. Biarlah orang-orang yang membenci setiap hamba-hamba Tuhan dan gereja-gereja Tuhan. Engkau memberikan Tuhan Yesus Kristus dan Engkau menjamah hati mereka. Agar mereka semua Tuhan boleh berbalik ya Tuhan. Mengasihi Tuhan dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami tahu ini sangat mustahil adanya ya Tuhan. Tetapi kami percaya kalau Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memanggil mereka, dan Tuhan yang memanggil mereka dan menjamah hati mereka, tidak ada perkara yang mustahil ya Tuhan. Tetapi kami percaya semua orang yang membenci nama Yesus akan berbalik menerima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa, berikan kekuatan, penghiburan, dan pagarilah ya Tuhan seluruh hamba-hambamu, seluruh umatmu ya Tuhan yang ada di daerah-daerah, yang dicobai untuk dimurtadkan ya Tuhan. Jangan tinggalkan mereka ya Bapa. Tetapi biarlah senantiasa Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu boleh senantiasa ada di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Inilah yang menjadi doa dan pengharapan kami Tuhan untuk seluruh umat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Dan gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh permukaan tanah air kami Indonesia. Biarlah lawatan-Mu Tuhan boleh hadir ya Bapa. Agar kami semua Tuhan, kami percaya kami tidak berjalan sendirian. Tetapi kami percaya Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, dengarkan dan kabulkan seluruh doa kami. Yang kami alaskan, kami mohonkan di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, terlebih umat-Mu, jemaat-Mu, GBI Sebaladina. Engkaulah Allah kami, Tuhan yang berdaulat penuh atas setiap kehidupan kami. Engkaulah tempat perlindungan kami, Engkaulah gunung batu kami yang hidup dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Inilah seluruh umat-Mu Tuhan, seluruh jemaat-Mu.
Engkau yang boleh menilai, menjamah, memberkati kepada setiap kehidupan umat-Mu, setiap keluarga demi keluarga. Engkau yang boleh hadir, Tuhan, di tempat di mana kami boleh bertempat tinggal. Kami serahkan kepada-Mu, Tuhan, untuk seluruh keberadaan, yaitu umat-Mu. Biarlah iman kami boleh senantiasa ditambahkan. Biarlah kasih kami kepadamu boleh senantiasa Tuhan Yesus Kristus semakin dalam. Sebab Engkau Allah kami, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami serahkan seluruh Tuhan kehidupan kami secara penuh ke dalam tangan. Terlebih Tuhan, di dalam setiap ya Bapa kehidupan yang boleh kami jalani, Engkaulah yang boleh senantiasa menyertai kepada kami, menghindarkan, menjauhkan kami daripada salah sakit, penyakit, mara bahaya, aniaya, kecelakaan dan juga maut. Tapi biarlah perlindungan Tuhan boleh senantiasa hadir di dalam setiap kehidupan kami. Kami bawa juga kepadamu Tuhan, biarlah kami tetap menjadi umat yang setia kepadamu di dalam setiap ibadah-ibadah kami. Biarlah ya Tuhan kami tetap menaruh hormat kepadamu, dan biarlah kami boleh senantiasa memiliki hati yang takut akan Tuhan di dalam setiap ya Bapak pekerjaan, usaha, dagangan, sekolah, apapun yang boleh dilakukan oleh umat-Mu. Kiranya berkat Tuhan boleh hadir atas setiap kehidupan kami, agar segala sesuatu apa yang boleh kami lakukan, biarlah semuanya itu boleh ditenangkan dan melupakan hati-Mu, dan biarlah berkat Tuhan boleh tercurah atas kehidupan kami. Kami bawa juga kepadamu. Kami bawa juga kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh menambahkan Tuhan jumlah dan bilangan kami setiap kali kami boleh melakukan bakti ibadah kami. Terlebih dengan jiwa haus dan lapar untuk mengenal kepada nama-Mu, untuk percaya kepada-Mu. Pakailah setiap kehidupan umat-Mu untuk menjadi saksi, menjadi terang dan menjadi berkat. Kami bawa juga kepadamu untuk umat-Mu yang sedang mengalami kelemahan di dalam tubuhnya, yang diserang oleh sakit penyakit. Sesungguhnya Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah yang berdaulat atas setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan Yesus yang baik, Engkau boleh menyembuhkan, Engkau boleh memulihkan. Biarlah darah Tuhan yang penuh dengan kuasa itu boleh tercurah dari ujung rambut sampai ujung kaki kepada seluruh umat-Mu, pada seluruh anak-anak-Mu Tuhan, kepada seluruh anak-anak-Mu Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Kami bawa juga kepadamu untuk ya Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir untuk Ibu Gembala kami dan juga keluarga. Kiranya Engkau yang boleh memberikan kesehatan, Engkau yang boleh memberikan kekuatan, terlebih di dalam setiap kehidupan yang boleh mereka jalani. Kiranya berkat-Mu boleh senantiasa hadir atas setiap kehidupan mereka, dan Roh Kudus-Mu boleh senantiasa hadir Tuhan atas setiap kehidupan mereka, terlebih setiap kali mereka boleh melakukan bakti dan ibadah mereka di hadapan-Mu Tuhan. Dengarlah seluruh doa permohonan yang boleh mereka naikkan kepadamu. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, damai sejahtera dan sukacita. Biarlah ya Tuhan nama-Mu boleh senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Inilah setiap doa kami, setiap permohonan kami, bakti ibadah kami naikkan kepadamu. Memang sangat jauh daripada sempurna. Kiranya tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa itu boleh senantiasa menjamah, memberkati. Dan kiranya Tuhan yang boleh mendengar dan mengabulkan setiap doa dan juga permohonan kami. Sebab doa ini kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Untuk doa penutup saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Silo Simanjuntak. Bapa di surga, kami bersyukur di hari ini Tuhan, kami boleh kembali beribadah kepadamu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu atas kasih dan rahmat-Mu untuk kemerdekaan bangsa kami Indonesia ini. Bapa di surga, walaupun pandemi masih ada, tetapi di dalam firman-Mu, di dalam nama-Mu, seperti yang Kau beritakan pada hari ini, Engkau yang menjamin kemerdekaan kami, sampai Tuhan kehidupan yang kekal di dalam kerajaan. Terima kasih Bapa. Sesungguhnya kami yang sudah menerima firman-Mu pada hari ini, kami percaya kami semua sudah diberkati. Memberkati hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam pelayanan di hari ini Bapa, baik pujian, baik musik, baik doa, terlebih yang menyampaikan firman-Mu, supaya Tuhan mereka lebih berakar, bertumbuh dan berbuah-buah untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus.
Saudara-saudara yang berbahagia, arahkanlah pikiran kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom semuanya.